Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa min al-hujjati aydan fi annahu Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsi fawqa as-samawati as-sab'a anna al-muwahhidina ajma'ina idha karabahum amrun rafa'u wujuhahum ila as-sama'i yastaghithuna Allah rabbahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-imam al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah ketika menukil perkataan Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani dari Madhab Malik, dipanggil dengan nama Malikus Saghir. Wa min al-hujjati aidan, dan di antara bentuk hujjah, dalil, argumen, fi annahu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsy, di atas arsy-Nya, fauqa as-samawati as-sab', di atas langit yang 7, annal muwahhidina ajma'in, sesungguhnya seluruh ahlu tauhid yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan orang-orang beriman, idza karabahum amrun, jika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan terjepit, rafa'u wujuhahum ila sama', mereka menengadahkan kepala mereka ke langit, yastaghithuna Allah rabbahum, mereka memohon bantuan, beristighatsah kepada Tuhan mereka. Ini namanya dalilul fitrah. Fitrah manusia meyakini Tuhannya yang menciptakannya, yang menciptakan alam semesta di atas seluruh makhluknya. Itu dalil fitrah. Ya, makanya ketika mereka dalam kondisi terjepit, mereka mengadahkan tangan mereka ke langit, mereka mendongakkan kepala mereka ke langit. Kepala yang mereka angkatkan ke langit menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah yang akan menolong mereka itu ada di atas seluruh makhluknya, di atas arsy. Dalilnya fitrah, wajah yang diangkatkan ke langit, doa yang dipanjatkan ke langit, ini dalil fitrah Allah di atas seluruh makhluknya, bukan di mana-mana, bukan tak ada. Sebagian Jahmiyah mengatakan di mana-mana Allah Jalla wa'ala, lebih buruk daripada ungkapan kaum Nasara yang mengatakan dalam diri Isa ada Allah. Mereka mengatakan dalam seluruh alam raya ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah di mana-mana. Naam. Ahsanallahu ilaikum. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمة التي أراد مولاها أن يؤتقها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فاكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها برفع رأسها إلى السماء ودل على ما قدمنا أنه على الأرض wal arsu fawqa samawati sab'a. Dan juga dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak yang ingin dimerdekakan oleh tuannya. Dan dalam Islam, budak itu yang menjadi budak kaum mukminin terambil daripada harta rampasan perang. Jadi bagi-bagikan ketika orang-orang kafir marah, ketika orang-orang kafir kalah dalam peperangan, mereka kalah, harta benda mereka menjadi milik kaum mukminin. Anak istri mereka semuanya menjadi milik kaum mukminin, menjadi budak, hamba saya. Ya, yang tujuannya agar mereka dikenalkan dengan Allah, dengan agamanya, dengan Rasulnya. Alangkah mulianya perbudakan dalam Islam. Islam membuka hanya satu pintu saja, dari situlah bisa perbudakan ada, dari pintu jihad. Jihad fisabilillah ini berlaku kepada kaum mukminin yang ingin mendakwakan agama mereka tapi terhalang oleh kekuasaan tertentu, penguasa-penguasa yang zalim yang melarang
manusia memeluk agama fitrah ini seperti Romawi, seperti Persia. Karena mereka menjadi penghalang, mereka pun diperangi. Ya, sekiranya kerajaan-kerajaan ini tidak menghalangi dakwah Islam, bahkan mereka memeluk Islam, tak akan diganggu kerajaannya. Karena Islam bukan haus kekuasaan. Siapa raja manapun yang mengikuti Islam, tak diambil daripadanya kerajaannya. Ya, jadi pintu perbudakan hanya satu, yaitu jihad fisabilillah. Karena mereka tak tahu untuk apa diciptakan. Orang-orang kafir tak tahu untuk apa mereka hidup, untuk apa mereka diciptakan. Menyembah Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan. Ketika mereka kalah dalam peperangan, mereka menjadi tawanan perang, kemudian dibagi-bagikan menjadi harta rampasan perang. Jadilah mereka budak-budak dalam Islam. Ya, mereka ini boleh dimerdekakan manakala mereka telah beriman. Ya, dengan interaksinya mereka dengan kaum muslimin, dengan tuan-tuan mereka, dari sanalah mereka memeluk cahaya Islam. Karena itulah budak-budak tersebut akhirnya memeluk Islam. Ketika budak-budak ini memeluk Islam, Islam menganjurkan agar budak-budak ini dimerdekakan. Bermacam-macam pintu agar bebas dan merdeka budak-budak tersebut. Ada yang sifatnya kewajiban sebagai bentuk kafarat. Orang-orang yang melanggar agama Islam, misalnya dia berbuka puasa dengan berjima di siang hari Ramadan dengan istrinya, ketika itu di antara kafaratnya wajib memerdekakan seorang budak. Ya, seorang yang menzihar istrinya mengatakan engkau haram kucampuri sebagaimana haram bagiku ibuku. Kalau ingin mencampuri istrinya wajib memerdekakan budak. Ada perkara-perkara sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Diperintahkan, diajukan untuk memerdekakan budak. Kata Allah, fa'idqu raqabah. Fakku raqabah. Ketika Allah mengatakan tentang jalan yang mendaki, ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apa jalan mendaki yang sulit? Tak semua orang bisa melakukannya. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya, pintunya banyak. Dan dianggap seseorang yang memerdekakan budaknya, maka seluruh anggota tubuh yang dimerdekakan dari perbudakan tersebut akan menjadi perisai baginya di hari kiamat. Ya, dengan itu Allah akan memerdekakan pula dirinya daripada azab Allah SWT. Kepala budak tersebut dengan kepalanya. Subhanallah, tangan budak dengan tangannya, kaki budak dengan kakinya, semuanya Allah akan memerdekakan di hari kiamat. Ini syubhat yang selalu dilontarkan oleh kaum kufar, orientalis dan jenisnya untuk menunjukkan kejelekan Islam. Islam menghalalkan perbudakan. Tapi lihatlah dalam Islam, perbudakan pintunya satu, memerdekakan budak pintunya banyak. Bahkan sejarah menunjukkan kaum kafirinlah yang memperbudak manusia. Ya, berapa banyak orang-orang Indian mati sia-sia di negeri mereka sendiri. Sebagian dijadikan budak. Berapa banyak orang-orang negro dibawa ke negeri-negeri mereka, kaum kafirin, dijadikan budak-budak. Subhanallah. Bahkan sampai saat ini kaum kafirin menjadikan negeri-negeri kaum muslimin menjadi negeri-negeri boneka, menjadi budak-budak bagi mereka. Islam tidak. Ya, jadi kembali kepada hadis ini. Saya menjawab tadi supaya nanti kita paham syubhat orang-orang itu Islam menghalalkan perbudakan. Ini jawabannya. Bahkan kalau kita lihat kebanyakan para ulama-ulama dari golongan tabi'in itu budak. Ikrimah asalnya budak, Mujahid asalnya budak, Hatta asalnya budak, Tawus bin Kaisan asalnya budak. Subhanallah. Rata-rata mereka kakeknya budak yang dimerdekakan, jadilah cucunya, jadilah anaknya ulama. Ketika mereka jadi ulama, tak pandang bulu. Mereka Allah akan naikkan, derajat mereka Allah akan tinggikan setinggi-tingginya, mengalahkan orang-orang yang tidak memiliki keilmuan sebagaimana mereka, meski dari golongan Quraisy sekalipun. Subhanallah. Suatu ketika Al-Khalifah Ar-Rasyid menanya kepada salah seorang ulama, ya, tentang siapa yang dititipkan ulama tersebut di negeri Islam. Kalau saya tak silap, yang ditanyanya adalah Muhammad Syabun Az-Zuhri. Siapa yang kau titipkan di daerah Khorasan, daerah Mesir, daerah Kufah, semua disebutkan. Maka dia menyebutkan si fulan. Ini bangsa Arab atau budak? Ini budak maulanya kaum muslimin. Negeri ini budak. Dari semua negeri Islam, semuanya ulamanya budak, hanya satu saja yang bangsa Arab. Subhanallah. Ya, mengapa mereka bisa naik kata sang raja? Ilmu mengangkat mereka. Subhanallah. Inilah Islam.
agama yang mulia, agama yang menghilangkan segala macam sekat-sekat. Tak ada dalam Islam kasta-kasta. Semua kita bersaudara. Allahu Akbar. Kau lihat bagaimana negara-negara sekarang, negara-negeri kafirin sana, mereka kesulitan untuk memberantas yang namanya rasis. Sulit. Setiap saat terjadi yang namanya rasis. Ya, subhanallah. Tapi lihat bagaimana Islam. Tak ada rasis. Lihat bagaimana kita berinteraksi dengan kaum muslimin, tak ada batas. Apapun bangsamu, apapun sukumu, apapun warna kulitmu, engkau muslim, anta akhi fiddin, engkau saudaraku. Mohon maaf agak panjang menjabar ke sana. Kembali kepada hadis ini. Maka maksud saya, seseorang itu ingin menikahkan budaknya, harus disyaratkan budaknya itu seorang budak yang telah beriman. Kalau dimenikahkan dan dia belum beriman, dia akan kembali kepada negeri kafir, akan kembali menyerang kaum mukminin. Paham? Jadi Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki dia karena budaknya sembrono, dia tempeleng budaknya, kemudian dia menyesal, dia mengadu kepada Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah, apa kafarnya? Kata Rasulullah, kafarannya merdekakan dia. Tapi sebelum menikahkan dia bawa kemari, aku mau tahu dia mukmin atau tidak, beriman atau tidak. Datanglah budak ini menemui Nabi SAW, dibawa tuannya. Dan Nabi mengujinya, kata Nabi, Ainallahu, di mana Allah? Ini pertanyaan Nabi loh. Alangkah bencinya pertanyaan ini jika kita ungkapkan. Siapa yang benci kepada kita? Ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'attilah, Musyabbihah. Jangan kau tanyakan di mana Allah, padahal Nabi bertanya. Ya. Mereka paling anti dengan kata-kata ainallah, Allah itu di mana? Benci mereka. Karena kata-kata aina itu kata mereka ini akan menunjukkan tempat Allah, mustahil dalam satu tempat. Jangan kau tanyakan. Padahal yang bertanya di sini siapa? Rasulullah. Dan ini dalam Sahih Muslim. Sebagian orang-orang jahil dari mereka berusaha mencela hadis ini, mengatakan hadis ini bermasalah. Padahal terdapat dalam Sahih Muslim. Aina Allah, Allah di mana? Fa asyarat ila sama. Budak ini pun menunjuk ke langit. Di mana Allah? Tunjuknya begini. Dia tak jawab, hanya dengan isyarat jarinya. Aina Allah? Berarti di atas. Man ana? Saya siapa? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi, a'tiqha. Kalau begitu keadaannya, bebaskan dia, fa innaha mu'minah. Sungguh dia telah beriman. Nabi tidak mengingkari jawaban hamba saya ini, Allah di atas. Sementara kau lihatlah orang yang Masya Allah ahlul kalam, ahlul kalam, paling anti dengan pertanyaan ini. Nabi tak mengingkari, budak ini mengatakan di atas dengan tangannya begini. Sementara mereka mengingkari, kata mereka atas adalah merupakan arah. Arah adalah ciptaan makhluk Allah dalam satu tempat, berarti Allah makhluk, tak mungkin Allah bertempat. Itulah ungkapan mereka. Mereka ulang-ulangi itu aja lah. Padahal sebelum Allah ciptakan tempat, Allah di mana? Tempat makhluk. Ya, sebelum Allah ciptakan tempat, Allah di mana? Subhanallah, nanti kita akan bahas. Faktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha bi raf'i ra'siha ila sama. Nabi cukupkan ketika wanita ini mengadahkan kepalanya ke langit dengan tangan yang mengisyaratkan ke langit. Wa dalla ala ma qaddamnah, ini menunjukkan apa yang telah lalu kami terangkan, annahu 'alal 'arsy, Allah di atas 'arsy, wal 'arsyu fawqa as-samawati as-sab'. Arsy adalah makhluk yang di atas langit ketujuh. Naam. Ahsanallahu ilaikum. ودليل قولنا أيضا قول أمية ابن أبي صلت في وصف الملائكة وساجدهم لا يرفع دهر رأسه يعظم ربا فوقه ويمجده فسبحان من لا يقدر الخلق قدره لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على العرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد Ta'nul wujuh ta'niwul wujuh wa tasjud. Wa
dalilu qaulina aidan, kata Ibnu Abi Zaid, dalil kami lagi qaulu Umayyah ibni Abi Salt, perkataan seorang penyair Ibnu Abi Salt fi wasfil malaikah, ketika menyifati tentang malaikat. Kata dia, wasajiduhum la yarfa'ud dahra ra'sahu, yang sujud di antara malaikat sepanjang masa tak pernah mengangkat kepalanya, sujud terus. Yu'azzimu rabban fawqahu yumajjidu, dia sedang mengagungkan Tuhan yang di atasnya, sedang memuliakan Tuhan yang di atasnya. Fasubhana man la yaqdurul khalqa qadrahu, maksudnya Allah yang tak ada satupun makhluk yang dapat mengukur betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa man huwa fawqal arsy fardun muhadun, dan dialah Tuhan yang di atas aras, Tuhan yang esa, yang disembah dan diesakan oleh hambanya. Malikun ala arsy sama'i muhaiminu, dialah pemilik, dialah raja yang di atas arasnya senantiasa mengawasi makhluknya. Li izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu, karena kemuliaannya lah sujud wajah-wajah, merunduk wajah-wajah dan sujud wajah-wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan penyair yang wallahu alam boleh jadi ini penyair jahiliyah, karena kebiasaan orang Arab mereka terkadang menggunakan untuk menguatkan bahasa ungkapan-ungkapan orang terdahulu, orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Naam. Wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarha fadalla ala anna Musa alaihi salatu wasalam kana yaqul inna ilahi fis sama' wa fir'aunu yadhunnuhu kadhiba. Berkata Ibnu Abi Zaid, juga firman Allah yang berbunyi ketika terjadi antara Musa dan Firaun dialog, Musa mendakwai Firaun tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, Tuhannya di atas langit. Maka Fir'aun melecehkan Musa, berkata kepada panglimanya Haman, wa qala Fir'aunu, berkatalah Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan, buatkan untuk saya tiang ke langit, la'alli attali' ila ilahi Musa, aku mau lihat mana Tuhan Musa, katanya di langit. Wa inni la adzunhu kadhiba, aku yakin dia berdusta. Fir'aun mendustakan Musa yang mengatakan Tuhannya di langit, sehingga dengan melecehkan dia berkata kepada Haman, buatkan saya wahai Haman tiang ke langit, saya mau lihat mana Tuhannya Musa, aku yakin Musa berdusta. Maka kita katakan nenek moyangnya Jahmiyah yang menafikan Allah di atas adalah Fir'aun. Ini sanad mereka. Yang menolak Allah di atas aras, di atas seluruh makhluknya adalah Fir'aun. Maka kaum Jahmiyah, Ahlul Kalam, Jahmiyah dan semacamnya, mereka hakikatnya mengikuti jejak siapa? Fir'aun. Kata beliau, fadalla ala anna Musa alaihi wassalam kana yaqulu inna ilahi fis sama. Ini menunjukkan Musa mengatakan kepada Fir'aun, Tuhannya di langit, di atas langit. Wa fir'aunu yadhunnu kadhiba. Fir'aun menganggapnya berdusta. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Fa in ihtajja ahadun alaina fima qaddamnahu wa qala law kana kadhalik la ashbaha al-makhluqat li'anna ma ahatat bihi al-amkinatu wa ihtawathu fa huwa makhluqun fa syai'un la yalzamu wa la ma'na lah. Asbuka. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Zaid menyebutkan syubhat-syubhat mereka dan membantahnya. Mohon maaf lahir batin, siap-siaplah kita mendengarkan syubhat dan bantahan yang terkadang berat bagi kita untuk mencernanya. Fa in ihtajja ahadun alaina fima qaddamnahu, jika mereka atau salah seorang dari mereka menghujat kita terhadap dalil-dalil yang tersebutkan sebelumnya, Allah di atas dengan macam-macam dalil. Wa qala, sekiranya mereka berkata, law kana kadzalik, andai kata Allah di atas seperti itu, bersemayam seharusnya, la asbaha al makhluqat, berarti Allah seperti makhluk. Inilah hujah mereka, li'anna ma ahatat bihil amkinatu wa ihtawathu fa huwa makhluk, karena yang dilingkupi oleh tempat maka itu menunjukkan dia makhluk.
dilingkupi oleh tempat, diliputi oleh tempat menunjukkan makhluk. Kalau Allah di atas berarti Allah diliputi tempat. Tempat mana? Tempat atas. Berarti Allah makhluk. Kata beliau, fa syai'un la yalzam wala ma'nan lahu. Ini tidak harus seperti itu. Kalau makhluk ya, yang namanya makhluk tak mungkin makhluk tanpa tempat, pasti ada tempat. Benar. Yang dilingkupi tempat itu ciri-ciri makhluk, tapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak dilingkupi tempat. Bukanlah ketika kita mengatakan Allah di atas aras bersemayam, Allah itu diliputi oleh tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Tak ada kita mengatakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan tempat, Allah di mana? Subhanallah. Kemudian yang namanya makhluk itu paling terakhir, yang paling dekat dengan Allah adalah aras. Di atas aras tak ada makhluk. Di mana mau dikatakan tempat? Tak ada lagi makhluk di atas aras. Aras itulah terakhir makhluk. Di atasnya Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala diliputi tempat? Tempat itu ciptaan Allah. Di atas aras tak ada ciptaan Allah. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annam kamil. لأنه تعالى ليس كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته ولا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس. Hasbuka. Li'annahu ta'ala laysa kamitslihi syai'un min khalqihi, karena Allah itu tak akan pernah mirip dengan apapun dari makhluknya. Wala yuqasu bi syai'in min bariyatihi, tak dapat dikiaskan dengan manusia. Wala yudraku biqiyasin, tak dapat Allah SWT diketahui dengan logika. Ya, dengan dikias-kiaskan. Ini seperti ini seperti ini. Enggak bisa. Karena Allah bukan seperti itu. Ya. Wala yuqasu bin nas, tak dapat Allah dikiaskan dengan manusia. Nah, kana qabla al-amkinah wa yakunu ba'daha. Kata beliau, kana qabla al-amkinah, dia sudah ada sebelum ada segala macam tempat yang diciptakan. Wa yakunu ba'daha, dan dia tetap ada setelah dia menciptakan tempat. Subhanallah. Allah ciptakan kapan langit dan bumi? Diciptakan Allah langit bumi setelah Allah SWT ya, Allah SWT ciptakan langit bumi setelah Allah SWT ciptakan aras. Subhanallah. Naam. La ilaha illa huwa khaliqun kulli syai'. Khaliqu kulli syai'in la syarika lah. Naam, dialah Tuhan Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, tiada sekutu baginya. Naam. Wa qad ittafaqa al-muslimuna wa kullu dhi lubbin annahu la yaqilu ka'inun illa fi makani ma. La yu'qalu ka'inun. La yu'qalu ka'inun illa fi makani ma. Nah, kata beliau, telah sepakat kaum muslimun dan setiap orang yang punya akal sehat bahwasanya la yuqalu kainun, tidak masuk akal ada satu makhluk illa fi makanin ma, kecuali dia ada dalam satu tempat. Apapun juga. Ya, naam. Wa ma laysa fi makanin fa huwa adam. Dan sepakat kaum muslimun dan orang berakal yang tidak disifati dengan tempat, maka dia itu tidak ada bagi makhluk. Naam. Wa qad sahha fil uqul wa thubita bid dalail annahu kana fil azali la fi makanin. Nah, wa qad sahha fil uqul. Logika sehat telah menerima, terbukti dengan dalil-dalil yang kokoh bahwasanya Allah kana fil azal la makan. Allah itu sudah ada dalam alam azal yang belum ada ketika itu dia ciptakan apapun juga, belum ada tempat. Belum ada Allah ciptakan apapun juga. Nanti akan dibahas dalam hadis. Kita meyakini bahwasanya Allah itu telah ada sebelum ada yang namanya tempat. Di mana Allah? Fil azal. Dalam keazaliannya, subhanallah. Apa itu azal? Sesuatu yang tak bermula. Azal. Dan tak berakhir. Subhanallah. Seluruh makhluk itu ada mulanya. Karena itulah makhluk bukan azal. Bukan azaliyun, Allah azal. Tak bermula. Ya, tak berakhir. Naam. Walaysa bima'dumin. Dan Allah disepakati bukan tak ada. Ketika Allah dalam azal, ketika Allah belum menciptakan yang namanya tempat,
Allah itu bukan tak ada, dia sudah ada sebelum tempat itu dia ciptakan. Itu menunjukkan Allah itu tak butuh dengan tempat. Mustahil dia butuh kepada makhluknya, kepada tempat. Itu sifat makhluk. Naam. فكيف يقاس على شيء من خلقه؟ Bagaimana mungkin dikiaskan Allah dengan makhluknya? Makhluk itu pasti dalam satu tempat. Kalau bukan dalam satu tempat berarti dia tidak ada. Itu makhluk. Sebutkan apapun makhluk pasti dalam satu tempat. Pasti ada yang melingkupinya. Udara, Ustaz, iya udara ini ada tempatnya. Nih di alam raya ini, di bumi ini ada udara. Di bumi tempatnya dilingkupi oleh atmosfer, dilingkupi oleh dan seterusnya. Ya, segala makhluk itu pasti dalam tempat, terikat dengan tempat, ruang, waktu, zaman. Ya, dan Allah nggak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Itulah yang parahnya orang mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala tak naik-naik, karena malam itu berbeda-beda. Sini malam, sini siang, sini malam. Ini dia mengkiaskan Allah dengan makhluk. Bagi makhluk memang ada siang malam, Allah tak ada siang malam. Subhanallah. Bagi makhluk ada tinggi rendah, bagi Allah tak ada itu semua. Ya, bagi makhluk ada namanya timur, barat, utara, selatan. Allah tak ada itu semua, sifat makhluk. Ya, naam. أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه. Bagaimana dapat dikiaskan antara Allah dan disamakan Allah dengan makhluknya? Naam. Ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah daripada apa yang dikatakan orang-orang zalim. Kalau mereka mengatakan Allah di atas arsy berarti Allah bertempat, siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat di putih tempat? Enggak ada. Sebelum tempat ada, Allah itu di mana? Subhanallah. Ya, kita tak pernah mengatakan Allah di atas arsy bermakna Allah diliputi arsy, tak pernah kita katakan. Tak pernah kita katakan berarti Allah butuh kepada arsy, tak pernah kita katakan. Mereka yang mengatakan. Kata mereka kalau arsy hancur Allah ke mana? Subhanallah. Sebelum arsy Allah sebenarnya telah ada. Dan sifat bersemayam kita bahas kemarin itu sifat fi'il atau sifat zat? Sifat fi'il yang berkaitan dengan kehendaknya. Kapan dia mau dia bersemayam? Ketika dia tak bersemayam di mana dia? Jangan kau tanya. Subhanallah. Di hari kiamat arsy dibawa oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbik yauma idzin fawqahum 8. Pada hari itu arsy Tuhan mau dibawa oleh 8 malaikat. Subhanallah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Fa in qala qail إذا وصفنا ربنا تعالى بأنه كان في الأزل لا في مكان ثم خلق الأماكن فصار في مكان وفي ذلك إقرار منا فيه بالتغير والانتقال إذ جال عن صفاته في الأزل وصار في مكان دون مكان. Ya, ini lagi syubhat Allah, syubhat yang kita pelajari. Fa in qala qailun, jika ada seorang berkata, idza wasafna rabbana ta'ala bi annahu kana fil azal, baiklah. Kita terima kata mereka, Tuhan Allah itu dahulu dalam azal. Ya, la fi makan, tidak ada di putih tempat. Tsumma khalaqal amakin. Setelah itu Allah pun menciptakan tempat, fasara fi makan. Kemudian Allah pun berada dalam satu tempat. Kata mereka, oke, kita terima Allah dahulu kala tak ada tempat. Kemudian dia ciptakan tempat dan dia bersemayam di atas tempat atas. Karena kita mengatakan di atas langit. Atas adalah merupakan tempat, kata mereka. Atas bawah itu jihad, arah. Ya, berarti kita katakan Allah dahulu sebelum dia ciptakan tempat, dia memang tak ada tempatnya. Setelah diciptakan tempat, kalian mengatakan dia di atas arsy, seperti kalian mengatakan dia berubah daripada tak ada tempat kepada sesuatu yang bertempat. Wa fi dzalika iqrarun minna fihi bitaghayyur wal intiqal. Ini konsekuensinya kita meyakini Allah itu berubah. Ya, berubah dan Allah SWT berpindah dari alam azal kepada satu tempat. Berarti dia berubah, berarti dia pindah. Itu pula lah mereka menolak semua ayat tentang waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf, kata mereka, mustahil Allah datang.
Kalau Allah datang berarti taghayyur, ini Allah berubah. Intiqal, Allah pindah-pindah, berarti satu tempat ke tempat lain. Karena itulah Allah enggak pernah datang hari kiamat. Mereka tolak Quran Karim. Padahal yang mengatakan Allah, dan bukan satu ayat, banyak ayat. Di hari kiamat dia akan datang dengan malaikat menyidang. Subhanallah. Ya, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amru ila Allah turja'ul umur. Apalagi yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya hari kiamat ketika Allah datang. Fi dhulalin minal ghamam, kata para ulama bermakna ala. Ketika Allah datang di atas seluruh makhluk, di atas awan, fi dhulalin minal ghamam. Awan yang begitu dahsyat, begitu pekat, dan datang bersama Allah SWT malaikat. Allah di atas makhluknya tetap. Ya, menunjukkan Allah akan datang, tapi datangnya Allah bukan seperti datang kita. Pindah tempat, dari rumah, pindah ke Sabirun Najah, pindah ke rumah. Itu makhluk. Allah tak butuh itu semua. Allah tak sama dengan kita, maka bagaimana akan samakan? Ya, idzala an sifatihi fil azal, kata mereka, berarti telah hilanglah sifat Allah yang pertama kali dia dalam azal, tak butuh tempat. Wasara fi makanin duna makan, berarti ketika dia menciptakan tempat, akhirnya dia pun menempati tempat. Satu tempat, ya. Kata mereka, inilah syubhatnya, inilah dia. Kalau andai katakan baik, kami terima. Sebelum Allah menciptakan tempat itu dia tak ada tempat. Setelah diciptakan dia menempati satu tempat. Karena kan mengatakan dia di atas adalah merupakan arah. Ini syubhat mereka, paham enggak? Pusing kan? Lumayan rumit ya. Inilah. Baca sedikit jawabannya. Fadhal iqra. Qila lahu wa kadzalika za'amta anta annahu kana la fi makanin thumma sara fi kulli makanin. Kata beliau, kami balikkan sebagaimana yang kau katakan. Annahu kana la fi makan. Kalian mengatakan Allah itu ketika alam azal tak memiliki tempat. Kemudian kata kalian dia sekarang di semua tempat. Thumma sara fi kulli makan. Apa bedanya dengan kalian? Kalian mengatakan memang Allah itu subhanahu wa ta'ala pada alam azal tak ada tempat. Setelah itu kata kalian Allah bukan di atas, tapi Allah di mana-mana. Subhanallah. Bahkan sekarang yang paling teruk, yang paling parah sekarang sedang berkembang di media sosial. Allah ada tempat-tempat. Itu disebarkan di mana-mana. Ya subhanallah, untuk menunjukkan Allah ada, mengapa pakai logika? Pakai ayat. Allah ada tempat-tempat, disebarkan. Subhanallah. Bahkan ada di satu masjid besar yang dikunjungi oleh banyak kaum muslimin. Masjid itu adalah merupakan masjid kuno. Di sana tinggi-tinggi Allah ada tempat-tempat. Akbar. Ya, itu apa mengatakan demikian? Kita tak pernah mengatakan Allah SWT dibutuhkan tempat, enggak pernah, enggak masuk akal kita. Siapa yang mengatakan Allah dibutuhkan tempat? Tidak. Kita hanya mengatakan apa yang Allah katakan, dia di atas arasnya bersemayam. Tidak ada makhluk di atas aras bagaimana kau katakan diliputi tempat. Tempat itu makhluk. Makhluk itu semuanya di bawah apa? Di bawah aras. Pahamkah kira-kira? Subhanallah. Ya. Kata beliau, thumma sara fi kulli makan. Ya. Fa naqlu sifatihi min al-kauni la fi makan ila sifatin hiya al-kaunu fi kulli makan. Kalau begitu sama saja ungkapanmu. Engkau katakan Tuhan dahulu dalam alam azal tidaklah diliputi tempat, kemudian dia sekarang malah di semua tempat, fi kulli makan. Faqad taghayyara indaka ma'budun wa intaqala min la makan ila kulli makan. Kalau begitu Tuhanmu pun berubah. Tuhanmu dahulu tak punya tempat, sekarang semua tempat-tempatnya dia. Lebih parah lagi, berarti di dalam berhala itu ada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam tempat-tempat kotor ada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih teruk. Tafsiranmu yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Pahamkah antum? Naam. Tafadhal. Sabar ya. Fa in qal, sabar 5 menit lagi. Jangan sampai pecah kepala antum.
Kalau nggak ada ahlul kalam kita nggak repot loh. Ini gara-gara mereka ini. Nah. أحسن الله إليكم فإن قال إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد أوجب الأماكن والأشياء معه في أزليته وهذا فاسد فإن قال فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل cukup pecah nanti kepala orang nih. Nanti kita ulang lagi minggu depan insyaallah taala. Subuhat dan bantahannya. Ya, ringkasnya mereka itu mengatakan Allah tak bertempat. Ya, kemudian mereka mengatakan di mana Allah? Allah itu di mana-mana. Subhanallah, berarti Allah Subhanahu wa taala juga di mana-mana, mana-mana itu tempat. Berarti juga Allah diliputi tempat. Konsekuensinya lebih parah. Kalau kita mengatakan Allah di atas arsy bersemayam, itu ungkapan Allah, bukan kita yang ngarang-ngarang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berarti engkau mengatakan Allah diliputi tempat. Kapan kami bilang? Kau yang bilang demikian. Allah itu tak butuh tempat. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Allahul musta'an. Ya, banyak syubhat-syubhat mereka, di antaranya wa fis sama ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Tuhan yang di langit, dia Tuhan di bumi. Iya, Tuhan di bumi siapa? Allah. Yang disembah makhluk kamu di bumi siapa? Allah. Tuhan di langit siapa? Allah juga. Ini bukan menunjukkan Allah di langit, Allah sementara di bumi, tidak. Dialah Tuhan yang disembah di langit, dia pula Tuhan yang disembah di bumi. Bukan maknanya dia Tuhan di langit, zatnya, kemudian dia Tuhan di bumi, zatnya di bumi. Tidak mungkin, mustahil. Allah itu maha besar. Allah tidak menempati makhluknya, makhluk tidak menempati Allah. Jelas? Kecilnya bumi ini digenggam Allah SWT, kiamat bagaimana Allah SWT dalam bumi ini? Mustahil. Kalau kamu tahu agamanya orang Alkitab, lihatlah. Mereka menyebutkan dalam kitab mereka, Tuhan Allah berkelahi dengan Yakub. Nah, itu jelas. Di piting Yakub minta ampun. Tuhan minta ampun. Tak aku lepaskan. Kau berkati Bani Israel, ku berkati kalau begitu. Baru dilepaskan. Ini Tuhan mereka. Jalla fi'ula. Tuhan kehilangan Adam setelah Adam makan buah khuldi. Sembunyi Adam di dalam taman-taman surga. Adam, kau di mana Adam? Ini Tuhan mereka, tidak Tuhan kita. Subhanallah. Kau percaya baca kita mereka. Kan saya ngarang-ngarang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.